warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maidina Putri. Saya berasal dari Stikes Ashifa Kisaran. Saya merupakan salah satu peserta pelaksanaan Serdos tahun 2021-2022. Mata kuliah yang saya ampu adalah asuhan kebidanan persalinan pada program studi kebidanan semester 3 dengan beban SKS 4 SKS yang terdiri atas 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Dengan kode mata kuliah KPT 507. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memberikan asuhan berbasis service excellence. Kebidanan pada ibu persalinan, bayi baru lahir, segera lahir dengan pendekatan manajemen kebidanan, didasari konsep-konsep sikap, keterampilan, serta hasil berdasarkan evidence. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama adalah menganalisa konsep dasar persalinan, melakukan manajemen asuhan kebidanan, melakukan komunikasi dalam persalinan, dan serta mahasiswa dituntut untuk menganalisis evidence base dalam persalinan, menganalisis etika dan kewenangan bidan dalam asuhan kebidanan persalinan, mampu berpikir kritis dalam asuhan persalinan, menganalisis problem solving dalam asuhan persalinan. Baiklah, dikarenakan Kabupaten Asahan merupakan daerah yang terkena PPKM level 3, maka dari itu sistem pembelajaran yang masih kami laksanakan adalah dengan menggunakan virtual Zoom. Berikut adalah metode pembelajaran dan video proses pembelajaran yang telah diberikan kepada mahasiswa. Baik, untuk seluruhnya anak-anakku sekalian, suara saya dengar? Dengar, Bunda. Baik. Ya, baik. Tutup mikrofonnya kembali. Pokok bahasan kita pada sore hari ini yang biasanya pagi ya. Di sini saya lihat kalau dari raut wajahnya si Nur Aini yang bedaknya tebal, Sri Ayu Purnama Devi, Sri Lestari. Nah, ini tanda-tanda yang sudah mandi mungkin ya Nak, yang sudah mandi, mungkin selebihnya belum mandi gitu. Nggak apa-apa, yang penting semangat untuk mengikuti perkuliahannya pada sore hari ini. Baik, kita langsung saja ke pokok pembahasan pada sore hari ini, membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dari persalinan. Jadi persalinan itu ada beberapa hal yang mempengaruhinya. Jadi kalau tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut, maka tidak akan terjadilah persalinan itu, persalinan maupun dari proses persalinannya sendiri. Baik, kita langsung saja. Berikut, menurut Besri Hari Ujining Tias tahun 2009, katanya ada faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Apa saja? Ada 5 hal. Yang pertama adalah passage. Yang dikatakan passage itu adalah jalan lahirnya. Berarti faktor yang mempengaruhi persalinan yang pertama adalah adanya jalan lahir pada ibu yang akan bersalin. Yang kedua ada passenger. Jadi passenger di sini adalah janin. Yang dimaksudkan adalah janin. Kemudian yang ketiga adalah faktor power. Adanya kekuatan yang mendorong janin keluar. Yang keempat adanya psikologis atau psikis biasanya disebut. Dan yang kelima adanya penolong. Nah, inilah faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Jadi tanpa adanya penolong, proses persalinan juga tidak akan bisa berjalan lancar. Walaupun dari 100%, kebanyakan terdapat 10% yang bersalin tanpa adanya penolong. Contohnya, tiba-tiba dia bersalin di WC, tiba-tiba dia bersalin di atas tempat tidur tanpa adanya penolong.
Apakah bisa seperti itu, Bunda? Bisa. Kenapa hal ini terjadi? Indikasi dia bisa bersalin sendiri tanpa dibantu oleh penolong, biasanya dia memiliki riwayat paritas tinggi. Apa itu paritas tinggi? Paritas tinggi itu yang dimaksudkan adalah seorang ibu yang sudah bersalin berulang-ulang kali. Kita bahas satu-satu dari faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan tersebut. Pembahasan yang pertama adalah passage, yaitu jalan lahir. Yang dimaksudkan di sini jalan lahir adalah jalan lahir yang harus dilewati oleh janin terdiri dari rongga panggul, dasar panggul, bawah panggul, serviks, serviks, dan vagina, katanya, adanya vagina. Syarat agar janin dan plasenta dapat melalui jalan lahir tanpa ada rintangan, maka jalan lahir tersebut haruslah normal. Tidak normal itu contohnya seperti apa, Bunda? Salah satunya adalah penyebabnya panggul sempit. Bila seorang ibu memiliki panggul sempit, maka kepala janin tidak akan turun ke dasar panggul. Dia akan tetap tertahan di atas pintu atas panggul. Kenapa? Kepalanya itu, Nak, tidak bisa turun, akan ada tahanan. Maka solusi terakhir adalah ibunya wajib diseksio. Itu adalah salah satu contoh dari keabnormalan jalan lahir. Misalkan ibunya terjadi CA cervix. Apa itu CA cervix, anakku? Loh, nggak ada yang Tumor tahu. ganas pada leher rahim ya, Bunda? Iya, tumor ganas pada mulut rahim. Nah ini, kalau sudah terjadinya kanker serviks, apakah bisa lahir secara normal? Jawabannya tidak bisa. Akan mencelakai ibunya sendiri jika dipaksa untuk bersalin secara normal. Maka solusi paling terakhir adalah dengan SC. Jalan lahir itu terdiri dari yang pertama katanya bagian keras, tulang-tulang panggul, rangka panggul. Terdiri dari os coccyx ini. Os coccyx terdiri atas os ilium, ischium. Yang dikatakan os itu adalah tulang maksudnya, Nak, ya. Terdiri atas os ilium, ischium, dan os pubis katanya. Ilium katanya. Nah, jadi pinggir atas simfisis pubis, dan ischium. Dan os sacrum, yaitu sama dengan promotorium, sacrum katanya. Os coccygis, os sacrum itu kedua sayap sacrum, kanan dan kiri. Jadi kalau kamu duduk seperti ini atau saya duduk ini, itu ada os sacrum yang menumpang dua seperti ini. Yang kedua adalah bagian lunak, otot-otot jaringan ligamen-ligamen katanya. Jaringan otot atau ligamen-ligamen itu seperti apa? Pelumas. Pintu panggul terdiri atas pintu atas panggul yang disebut dengan PAP. PAP itu mana? Pintu atas panggul. Jadi kalau kamu meraba seperti ini di perutmu, jadi kalau perutmu itu seperti ini kamu raba dari bawah, apakah sudah masuk pintu atas panggul atau belum? Kemudian ada ruang tengah panggul, kemudian pintu bawah panggul. Itu dia, bagian-bagian pintu panggul. Hot ini adalah tujuannya pintu kepala janin itu sudah sampai mana batasannya. Itu maksudnya. Jadi bidang hot 1 yaitu dibentuk pada lingkaran PAP, pintu atas panggul, dengan bagian atas simfisis dan promotorium. Itu batas-batasannya. Jadi kalau saya sebutkan, kepala janin masih di pintu atas panggul, sekitaran bagian simfisis dan promotorium. Hot berapakah dia? Posisi kepala janin tersebut, jawabannya adalah Hot 1, Bunda. Hot 1. Bunda. Iya. Kemudian yang kedua, hot kedua, sejajar dengan hot 1 setinggi pinggir bawah simfisis. Jadi pinggir bawah simfisis itu dia sudah masuk ke pintu panggul. Sejajar dengan hot 1 setinggi pinggir bawah simfisis. Pinggir bawah simfisis. Hot 2 dan seterusnya. 3 dan 4. Nah, jadi dipahami. Kalau hot 3 sejajar hot 1 dan hot 2 setinggi spina ischiadica kanan dan kiri. Tulang spina ischiadica, ingat yang saya jelaskan tadi. Spina ischiadica adalah tulang duduk, Bunda. duduk.
Jadi misalkan ini saya contohkan panggul. Kedua sayap sakrum saya jelaskan tadi. Ini adalah sayap kanan dan ini adalah sayap kiri. Kemudian spina ischiadikanya mana? Ini, bawah ini. Jadi kalau misalkan sudah kepala janin sejajar hot 1 dan 2 setinggi spina ischiadica kanan dan kiri, artinya kepala janin itu masih gini, Nak. Tampak di depan pulpa. Hot 3. Di sejajar dengan spina ischiadica, ini dia sejajar dengan ini. Nah, sejajar dia seperti ini. Itu hot 3. Masuk ke hot 4, sejajar hot 1, 2, dan 3, setinggi os coccygeus. Kalau sudah setinggi os coccygeus, berarti dia sudah lebih dalam lagi. Nah, artinya kepala sudah hampir keluar di depan pulpa. Kalau tadi di spina ischiadica sejajar, dia seperti ini. Kalau dia udah hot 4, dia akan seperti ini kepalanya. Udah menonjol. Nah, itu dia ya, pahami ya, batas-batas hot. Nah, ini dia. Jadi kalau dibagi, pembagian hot, seperti ini, Nak. Kalau di partograf, pembahasannya atau sebutannya bukan hot 1, 2, 3, 4. Namun, kalau dilakukan pemeriksaan luar, nah, 5/5 itu adalah hot 1. Keterangannya kepala di atas pintu atas panggul mudah digerakkan, itu hot 1. Ukurannya 5/5. Jadi seperti ini dia, masih ngambang, masih bisa berputar kepala janinnya. Kalau 4/5 itu hot 1 sampai dengan hot 2. Sulit digerakkan bagian terbesar kepala, belum masuk panggul. Dia masih masuk pintu atas panggul. Kalau 3/5, dia sudah masuk pintu atas panggul, bahkan sudah melewati batas pintu atas panggul. Bagian terbesar kepala sudah masuk panggul katanya. Ini 4, 2, dan 3. Kalau dia 2/5, sebutannya adalah di hot 3, yaitu bagian terbesar kepala sudah masuk panggul. Ini dia batasannya. 1/5 itu masuk hot 3 dan 4, kepala di dasar panggul. Kalau 0/5 itu hot 4 di perineum. Inilah bentuk kepala atau gambaran bagaimana posisi kepala itu. Jika garis ini anggaplah pintu atas panggulnya, Nak. Sebagai pembatas pintu atas panggulnya. Kita lanjutkan kembali. Jadi inilah gambaran posisi kepala jika garis ini saya anggap adalah pintu atas panggul. Jadi seluruh mahasiswa sekalian wajib sudah memahami. Jadi kalau ditanyakan kepala sudah 1/5. 1/5 itu udah hot berapa? Di antara hot 3 dan hot 4, yang mana kepala itu sudah berada di dasar panggul. Nah, seperti itu. Posisi 0/5 itu bagaimana? Kepala janin sudah berada di perineum, artinya sudah siap untuk bayi sudah siap untuk ditolong persalinan. Jenis-jenis panggul. Nah, ada ginikoid. Seperti inilah gambarnya. Inilah yang dikatakan baik. Ada android. Nah, dia bentuknya seperti love, ya, tapi agak sempit. Nah, ini hati-hati. Ada antropoid seperti love, namun dia besar lubangnya. Jadi kepala juga bisa leluasa turun ke dasar panggul. Ada dia bentuknya platypoloid katanya. Nah, ini juga yang sering terjadi panggul sempit. Jadi android dan platypoid yang sering terjadi panggul sempit. Kemudian uterus, skema muskular. Nah, ini dia. Jadi bentuk uterusmu seperti ini, Nak. Inilah pembuluh-pembuluh darahnya, ya. Jadi pembagiannya kalau di sini dia ada ligamen-ligamennya, ya. Yang gambar coklat ini adalah ligamen atau jaringan-jaringan otot namanya, ya, ligamen itu. Nah, biru itu arteri, kemudian merah adalah pembuluh darah pena. Nah, nanti dibaca sendiri. Nah, masuk kita ke passenger, yaitu janin. Kepala janin dan ukuran-ukurannya. Bagian yang paling besar dan keras dari janin adalah kepala janin. Jadi anak-anakku sekalian, ketika menolong persalinan, jika kepala janin itu sudah lahir, misalkan ini, Nak, ini vagina ibunya, dia lahir seperti ini, pluk, ini udah masuk leher dia. Kamu tidak perlu lagi memaksakan ibunya untuk mengeran atau mengedan. Kenapa? Karena
Bagian yang terbesar pada janin atau yang paling keras adalah kepala, bukan bahu ya nak ya. Ukuran yang terbesar pada janin itu adalah kepala, bukan bahu. Jadi kalau sudah lahir seperti ini posisi kepalanya, kamu tinggal bantu aja putar paksi luar. Untuk melahirkan bahu atas, maka kepala janin ditarikkan ke bawah. Untuk melahirkan bahu bawah, maka kepala janin ditarik ke atas. Kemudian lahirkan. Nah, pada tulang tengkorak kepala janin, yang pertama bagian muka dan tulang-tulang dasar tengkorak. Yang B adalah bagian tengkorak. Di kepala ada terdiri atas os itu maksudnya tulang, frontalis, parietal, temporalis, occipital. Sutura frontalis katanya. Sutura frontalis ini terdiri atas sutura sagittalis, coronalialis, dan lamboidea. Mana aja? Anak-anakku sekalian, kepala janin saya contohkan seperti ini, kepala saya terlebih dahulu. Disinilah yang kalian sebut dengan ubun-ubun. Kenapa? Dia akan membelah seperti ini, kemudian belah sampai ke belakang. Jadi dia bentuknya seperti huruf Y, terus tergaris ke belakang. Kenapa seperti itu? Itulah yang dikatakan sutura pada janin. Kita lanjut. Ada ubun-ubun atau fontanel. Fontanel itu terdiri atas dua, fontanel mayor dan fontanel minor. Fontanel mayor adalah fontanel yang berada di ubun-ubun ini. Minornya mana? Ini yang membatasinya. Yang atau disebut juga mayor itu bradematica, ini dia. Bradematica, dan minor itu ini. Jadi kalau kalian punya adik bayi atau keponakan yang masih bayi, coba raba ubun-ubunnya. Pasti di sini seperti huruf Y. Nah, seperti ini terus menggaris ke belakang. Fontanel mayor atau bradematica ini, minor adalah ini. Nampak yang saya contohkan, Nak? Nampak, Bunda. Nampak, Bunda. Jadi seperti huruf Y. Nampak, Bunda. Seperti huruf Y. Di sini adalah mayor yang dikatakan bradematica, kemudian tarik garis seperti ini, disinilah dia yang dikatakan fontanel minor. Nah, disinilah dia pusatnya. Ukuran kepala, diameter occipitofrontalis itu 12 cm. Mento occipito itu 13,5. Suboccipito bradematica itu kemari itu 9,5. Di parietal dan temporalis 9,25 dan 8 cm. Nah, dan lain sebagainya silahkan dibaca. Postur janin dalam rahim. Yang pertama adalah sikap, habitus. Menunjukkan hubungan bagian-bagian janin dengan sumbu janin, biasanya terhadap tulang punggungnya. Janin umumnya dalam sikap fleksi, di mana kepala tulang panggul dan kaki dalam keadaan fleksi, serta lengan bersilang di dada. Jadi posisinya. Jadi Bunda misalkan ada yang posisinya seperti ini, ada Bunda ada. Tapi langkah baiknya posisi janinnya itu seperti ini. Jadi ketika nanti dia misalkan letak sungsang tahu ya, atau letak bokong, nah bokong yang dilahirkan duluan, ini tidak, kalau posisi seperti ini, tangan tidak akan nyangkut di jalan lahir. Namun kalau seperti ini, bisa jadi bahaya. Kenapa? Tangannya bisa nyangkut di jalan lahir, misalkan udah keluar seluruh badannya, nanti tangannya seperti ini. Letak janin. Bagaimana sumbu panjang janin berada terhadap sumbu ibu? Misalnya letak lintang di mana sumbu janin sejajar dengan sumbu panjang ibu. Ini bisa letak kepala atau letak sungsang, katanya. Nah, itu letak janin. Kita lihat sumbu ibu itu ada di umbilikusnya. Kita lihat umbilikus, batasannya adalah fundus, umbilikus, dan pinggir atas simfisis pubis atau pintu atas panggul. Masuk kita ke plasenta. Plasenta juga harus melalui jalan lahir. Ia juga dianggap sebagai penumpang atau passenger yang menyertai janin, namun plasenta jarang menghambat pada persalinan normal, katanya. Jadi, pada persalinan normal, plasenta ini jarang menghambat proses persalinan. Kapan plasenta ini bisa menghambat proses persalinan? Ketika dalam masa kehamilan si ibu, posisi dari plasenta itu adalah menutupi jalan lahir, air ketuban atau yang disebut dengan amnion.
Pada kehamilan aterem merupakan suatu membran yang kuat dan ulet tetapi lentur katanya. Jadi fungsi air ketuban ini nak sebagai pelumas atau sebagai alat gerak si janin untuk bisa memutar-mutar di dalam rahim ibunya sebelum usianya aterem, itu fungsinya. Masuk kita ke power. Power adalah kekuatan atau tenaga untuk melahirkan yang terdiri dari his atau kontraksi uterus dan tenaga meneran dari ibu. Jadi power ini adalah kekuatan dari ibu untuk mengeran. Jadi ketika ada his, seperti penjelasan saya minggu lalu, ketika ada muncul his, silahkan instruksikan ibu dan bantu ibu cara menafas atau mengedan dengan baik dan benar. Ada pembagian his. His tidak kuat dan tidak teratur. Penyebabnya apa? Show. Show itu apa? Bloody show. Lendir darah, lendir serviks bercampur dengan darah, itu bloody show namanya. Nah. Yang kedua, his pembukaan kala 1. Pembukaan serviks sampai terjadi pembukaan lengkap 10 cm, mulai kuat, teratur, dan rasanya sakit. Ada kelainan pada kontraksi uterus. Yang pertama adalah inersia uteri. Apa itu inersia uteri? His yang sifatnya lemah, pendek, dan jarang dari his yang normal. Nah, itu yang disebut dengan inersia uteri. Yang kedua, tetania uteri, his yang terlalu kuat dan terlalu sering sehingga tidak terdapat kesempatan reaksi otot rahim. Ini sangat berbahaya, nak, jika kalau kalian mengajarkan ibunya cara bernapas yang salah. Akan berdampak apa? Mengakibatkan terjadinya ruptur uteri. Yang ketiga, inkoordinasi otot rahim. Keadaan inkoordinasi kontraksi otot rahim dapat menyebabkan sulitnya kekuatan otot rahim untuk dapat meningkatkan pembukaan atau pengeluaran janin dari dalam lahir. Jadi, dari inkoordinasi otot rahim ini, penyebabnya adalah yang pertama faktor usia penderita relatif tua. Jadi kalau usianya sudah tua, nah ini takutnya inkoordinasi kontraksi otot rahim. Pimpinan persalinan. Pimpinan persalinan siapa? Petugas kesehatannya. Karena induksi persalinan dengan oksitosin, rasa takut dan cemas. Nah, ini. Yang selanjutnya adalah pengaruh psikologis. Terkadang hambatan psikologis lebih besar pengaruh dibandingkan fisik. Sering juga terjadi baik gangguan fisik maupun psikologis terpadu, menjadi lingkaran setan yang sulit terputus. Disebut dengan incoordinate uterine action. Ketika ibu sangat takut menghadapi persalinan, secara otomatis otak mengatur dan mempersiapkan tubuh untuk merasa sakit. Akibatnya rasa sakit pada persalinan semakin terasa, artinya sakit semakin parah dan akhirnya ibu semakin takut. Nah, ini jangan jangan menakut-nakuti ibunya ketika ibunya sedang mengejan. Terkadang ada bidan, jangan gitu Bu, nanti jadi sakit. Nah, nggak perlu gitu, nak. Sebaiknya bagaimana yang kalian ajarkan? Ibu, atur nafasnya yang baik ya Bu, agar proses persalinannya lancar, tidak ada hambatan. Kemudian menurut Klausner dan Hotfield tahun 2006, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi psikis ibu, yang pertama adalah pengalaman kehamilan sekarang. Untuk yang kehamilan kedua dan persalinan kedua akan mempermudah baginya. Karena apa? Sudah memiliki pengalaman. Kehamilan, kelahiran, harapan terhadap persalinan, persiapan kesiapan lahiran, dukungan dan budaya penyediaan informasi. Nah, dukungan ini sangat penting apabila saat proses persalinan. Yang paling penting adalah dari suaminya yang menemani sang istri ketika sedang bersalin. Masuk kita ke penolong. Penolong di sini yang dibutuhkan adalah pengetahuannya yang baik. Kedua adalah keterampilan dan sikap. Kita memiliki keterampilan. Ketika menolong persalinan, kita menghadap kemana? Apakah menghadap ke ibunya atau membelakangi ibunya? Sebaiknya menghadap ke ibunya, Bunda. Iya. Bunda. Iya, menghadap ke ibunya. Jadi, ketika atur napasnya Bu, nah itu sebaiknya kita memiliki asisten. Atau kita mengajarkan suaminya untuk bagaimana cara mengajarkan istrinya untuk bernafas. Yang ketiga adalah ketepatan mengambil keputusan. Ketepatan di sini dalam arti misalkan seperti ini. Ibunya sudah lemas, apakah harus dirujuk? Enggak, Nak. Sudah bisa kalian berikan pasang infus,
kemudian memberikan oksitosin. Jika pemberian oksitosin pun sudah diberikan, infus juga sudah habis beberapa botol, botol kedua atau ketiga, nah ibunya masih tetap lemas, tidak bisa mengejan dengan yang baik, nah silahkan melakukan rujukan. Nah itu yang dikatakan ketepatan pengambilan keputusan. Oke, selesai pertemuan kita pada sore hari ini anak-anakku sayang. Waktunya pas 100 menit lewat, bukan pas ya, lewat 100 menit atau 2 jam. Ya, silakan yang mau bertanya anak-anakku. Sebelumnya, silakan lihatkan di layar kalian. Saya mau melihat dulu, Nak, tugasnya yang sudah dibuat. Tugas yang vagina touch ya Bunda? Iyalah, Nak. Ada berapa kemarin tugasnya? Ada 3 Bunda. Ya, vaginal touch dulu. Tunjukkan dulu di depan. Mana Dira? Ini Bunda. Itu pembukaan 1. Pembukaan 1 Bunda. Kemudian ini pembukaan 2 Bunda. Ya. Lanjut, Nak. Yang ini pembukaan 3 cm Bunda. Kemudian pembukaan 4 cm. Ya. Kemudian pembukaan 5 cm. Terus pembukaan 6 cm. Pembukaan 7 cm. Ya, benar. Pembukaan 8 cm. Pembukaan 9 cm. Ya. Dan pembukaan 10 cm Bunda. Baik, bagus. Dibawa nanti ketika kunjungan lab ya, Nak. Iya Bunda. Saya akan yang lainnya naikkan ke kamera. Oke, Nadia bagus, Amalia juga bagus. Emma Sari, anakku sayang, kenapa? Itu di karton ya, Nak ya? Oke, bagus, bagus, sudah bagus. Yang penting setiap gambar diberi keterangan itu pembukaan berapa ya, Nak? Udah Bunda. Ya. Nurainun Nabila mana? Ya, bagus. Lainnya? Ayu Kalimantan mana, Nak? Ini Bunda. Ya, bagus. Sri Lestari, bagus. Rindi Antika, Nuraini, Indah Dame, Sri Ayu Purnama, mana? Depi Armianti, Rohim Mulyati. Ya, Rohim. Mana Rohim? Rohim mana Rohim gambarnya? Kok cuma lingkaran aja, Nak? Saya butuh yang dilubangkan. Jadi ketika kamu VT tahu nanti bagaimana caranya. Iya Bunda. Belum selesai ya. Rindi Antika, mana gambarmu, Nak? Ya, bagus. Devi Armianti, ya bagus. Buat namanya ya Devi, pembukaan berapa ya? Iya Bunda. Devi? Iya Bunda. Mana Devi? Oh. Nur Aini, ya mana gambarmu Nur Aini? Ya bagus. Indah, apa? Buka mikrofonnya. Belum diguntingin Bunda, tapi udah digambar Bunda. Mana tengok saya dulu. Iya Bunda, belum dilengketi Bunda. Iya, mana Nak? Ya, buat namanya ya. Iya Bunda. Sri Ayu Purnama. Mana Sri Ayu Purnama? Mana gambarmu? Belum ya. Renata. Ya, bagus. Dibuat namanya ya, Nak. Itu pembukaan berapa ya? Selanjutnya, Julianti Mayasari. Mana gambarmu? Ini Bunda. Mana gambarmu, Nak? Ini Bunda. Mana? Ya, bagus. Buat nama-namanya penjelasannya ya, Nak. Yang lainnya, Ade, mana? Baik, saya anggap tugasnya finish. Baik, mungkin itu saja pertemuan kita pada sore hari ini. Saya ucapkan semoga ilmu yang diberikan pada sore hari ini bermanfaat. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran asuhan kebidanan persalinan untuk mata kuliah yang telah saya ampuh. Atas perhatiannya kepada Bapak dan Ibu saya ucapkan terima kasih.